contoh dosen-dosen kita yang udah gelarnya profesor itu kan nggak jelas. Dia dalam kuliahnya istilah ada filsafat hukum Islam istilahnya. Filsafat hukum. Dia kan bisa nerangin sampai fisika sampai apa kan udah nggak jelas itu. Iya. Ketika edukasi itu tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan, mungkin bisa lewat tahap kedua informasi ini untuk memantik society, untuk kesadaran berpikir, kesadaran mencari inspirasi, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan. Seperti apa, Bro Asad? Informasi itu kalau saya tadinya ini kan satu rangkaian 3E itu kan. Iya. Dari edukasi itu kan sebuah keniscayaan agar edukasi itu dinamis, maka harus ada informasi. Nah, sebenarnya kan informasi. Cuman karena sering bergaul dengan teman-teman Madura yang itu kan saya sangat terinspirasi ya. Tadi masuk ke breakdown yang tadi itu karena kalau terlalu formal itu jadi cepet menguap, cepet bosen, makanya harus ada kekonyolan sedikit. Jadinya informasi. Informasi di sini ya dunia hari ini. Sosial media, internet menyediakan segala macam informasi, mau baik, mau buruk, mau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan itu, kan kita nggak update nih. Kita tidak bisa mengikuti perputaran zaman yang sangat cepat, akselerasi. Ya, kita ngejar akselerasinya, itu kan by informasi yang update itu. Makanya harus informasi juga dikuasai. Kenapa bilang semacam itu? Saya rumuskan semacam itu karena hari ini untuk mencari informasi itu toolnya sudah semua punya. HP, gadget lah, gadget itu sudah semua punya dan di situ berbagai macam informasi yang real time itu juga ada. Makanya informasi itu menjadi salah satu pilar. Nah, dari edukasi dan informasi yang terus berkembang, kemarin mungkin ini benar, hari ini menjadi salah. Kemarin itu salah, hari ini menjadi benar. Karena apa? Perkembangannya sangat cepat. Kalau kita masih kekeh dengan cara pikir lama, sedangkan dunia sudah berubah, jangan-jangan yang kita yakini selama ini itu benar, hari ini ternyata sudah salah. Kalau tidak ada informasi yang kita ambil di hari ini, ya kita selamanya nggak berkembang. Perkembangan pasti diikuti dengan informasi, akses informasi. Bagaimana sebuah perang itu bisa dimenangkan tanpa adanya informasi. Itu kan bagian dari pengetahuan, edukasi, ya, informasi itu. Iya. Artinya tujuan dari edukasi tanpa diimbangi dengan akses informasi yang luas. Tujuan edukasi itu sendiri juga tidak bisa maksimal. Lalu menginjak ke informasi, artinya itu kesinambungan. Kesinambungan, 3E itu kesinambungan dan itu runtut. Kalau dibolak-balik nanti agak rancu, terutama yang terakhir nanti. Karena kita punya informasi yang segitu banyak, tapi kita nggak punya ilmu untuk memilah, nggak jadi apa-apa juga. Sekarang kan hari ini informasi luar biasa, banjir informasi. Tapi kecerdasan kita untuk memilih informasi, untuk mengembangkan informasi itu kan masih minim nih. Jadinya kan nganggur informasi. Kita bisa ngomong berbagai macam. Bahkan orang-orang yang cuman istilahnya nggak tahu ilmu tentang ekonomi, mungkin nggak tahu ilmu tentang pendidikan, tentang marketing, dia bisa ngomongin masalah itu.
tapi tanpa dia mempunyai latar belakang edukasi, istilahnya pengetahuan tentang itu, cara berpikirnya, ya kan berbahaya. Informasi yang luar biasa ini akan berbahaya kalau nggak bisa ngelola. Makanya edukasi itu pertama. Saya tempatkan di pertama, edukasi dulu. Informasi di bidang kesehatan disampaikan oleh ahli tata negara, grade-nya itu berapa persen? Karena bukan dari background aslinya. Tata negara ngomongin soal kesehatan, artinya di situ kan nggak sesuai bidangnya. Iya. Nah, pengaruh di situ nggak informasi itu? Jelas pengaruh ya sebenarnya. Karena bagaimanapun yang namanya keilmuan pengetahuan itu kan dimiliki oleh person. Kan berbeda dengan pengetahuan kolektif kan. Pengetahuan kolektif tentang tanaman obat-obatan, pengetahuan kolektif kan itu udah ada di masyarakat, udah jadi pengetahuan bareng. Tapi pengetahuan spesialisasi itu kan person. Nah, datangnya informasi itu istilahnya tadi kan akan menjadi berbahaya kalau tidak ada panglimanya yang namanya edukasi itu. Mungkin saya pinter, anggaplah saya pinter dalam bidang tata negara. Ada informasi tentang kesehatan, kok saya ngomongin ke masyarakat, itu kan sebenarnya saya hanya pinter dalam satu bidang. Kalau sudah berurusan dengan kesehatan, ya yang lain. Karena saya di situ bodoh gitu loh. Saya bukan yang menguasai ilmunya. Makanya menjadi kolektivitas itu ya forumnya itu loh. Atau istilahnya jamaah. Iya, tapi begini. Ada salah satu pendapat atau alternatif perbandingan antara spesialisasi dengan generalisasi. Justru di zaman-zaman sekarang dampak dari pandemi yang paling selamat adalah orang yang generalisasi. General. Nah, yang dimaksud general dan spesialisasi ini hubungannya atau kenapa general lebih selamat dan spesialisasi lebih tergerus itu seperti apa? Jadi gini, kalau generalisasi itu kan dia meskipun sedikit tapi tahu banyak. Kalau spesialisasi dia tahu banyak tentang sedikit hal. Sedangkan kompleksitas permasalahan dalam hidup hari ini itu memang membutuhkan general. Pengetahuan yang banyak. Tapi gini, sama halnya sebuah spesialisasi. Spesialisasi itu kan bahwa kita memang punya keilmuan, kita diakui di bidang itu. Tapi kan bukan tidak mungkin kita juga sebenarnya mengetahui banyak hal. Cuman yang diakui itu yang itu gitu loh. Tapi kan sebenarnya tahu banyak hal. Contoh dosen-dosen kita yang udah gelarnya profesor itu kan nggak jelas. Dia dalam kuliahnya ada filsafat hukum Islam istilahnya. Filsafat hukum. Dia kan bisa nerangin sampai fisika sampai apa kan udah nggak jelas itu. Tapi kan dia adalah seorang profesor dalam filsafat hukum Islam. Tapi bagaimana dia mengembangkan contoh-contoh di dalam hukum Islam itu sampai lebarnya bukan main. Dan detail loh. Yaitu makanya ketika dia yang berilmu, dia yang punya otoritas keilmuan, satu ilmu, iya. Tapi bukan tidak mungkin sebenarnya general juga. Tapi yang diakui kan satu. Nah, masyarakat kita mungkin sebenarnya general. Tahu banyak hal. Emang nggak ada yang mengakui aja. Makanya dia bukan spesial untuk menghadapi permasalahan sehari-hari yang macam-macam itu. Koyo gendenge bocor. Koyo apa jenenge gudigen dan lain sebagainya. Itu kan permasalahan dalam hidup yang
orang-orang general yang bisa. Kalau harus semua diselesaikan oleh spesialis kan lama. Nyari wono gendeng bocor ndak lurus spesialis gendeng. Kamu punya lisensi spesialis enggak? Iya, makanya. Yang bisa yang memungkinkan untuk menyelamatkan manusia hari ini ya memang yang general itu. Jadi ada orang yang dia itu pengetahuannya luas, tapi tidak dalam. Luas tapi nggak dalam. Itu yang dimaksud apa itu? General. Tapi ada orang yang pengetahuannya dalam tapi nggak luas. Itu namanya apa tadi? Spesialis. Ya. Tapi ada juga orang yang dia pengetahuannya luas tapi dalam juga kayak gitu. Tapi itu mungkin lebih jarang kan gitu. Kan akarnya kan itu sebuah wacana di mana abad-abad kejayaan Islam itu kan. Masa Bani Abbasiyah di mana banyak memunculkan tokoh-tokoh seperti ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Rushdi, Ibnu Sina. Itu kan mereka spesialis dalam bidangnya, kedokteran, filsafat, pengetahuan. Tapi mereka juga multidisiplin ilmu. Dia juga menulis fikih, dia juga menulis filsafat. Tapi kan detik ini juga yang tersorot satu bidangnya toh. Padahal kan mereka multidisiplin ilmu lah. Itu adalah sebabnya kritik bahwa kenapa hari ini sangat jarang ditemukan orang semacam itu. Padahal seharusnya yang bisa lebih mungkin menyelesaikan permasalahan hidup adalah yang general. Itu. Bisa juga begini untuk alternatif ya. Untuk melihat sebuah masalah, anggap saja pandemi, bisa ditarik dari sudut pandang apa itu pandemi dari sudut pandang tata negara. Apa itu pandemi penyelesaiannya dilihat dari sudut pandang ahli hukum. Iya. Bisa diambil dari situ kan untuk menyelesaikan pandemi. Iya, dan itu harus sebenarnya. Kayak harus. Dulu itu ya banyak sih sebenarnya kayak gitu. Misalkan kita barat ya, Friedrich Nietzsche itu kan dia kan apa yang kamu tahu dari Friedrich Nietzsche itu? Filsuf kan. Tapi kamu tahu nggak karena Friedrich Nietzsche itu sebenarnya sastrawan juga, komposer juga loh. Kita kan nggak tahu. Iya. Tapi Friedrich Nietzsche itu komposer, sastrawan juga, kemudian filsuf. Sama Albert Camus juga dia itu ini novelis juga sebenarnya. Bahkan dia lebih cenderung punya keinginan dianggap sebagai novelis daripada filsuf kayak gitu. Sama kayak misalkan Syekh Abdul Qadir Jalaini. Itu kan terkenal sebagai apa sih Syekh Abdul Qadir itu? Tasawuf kan? Tasawuf. Padahal dia itu ada karya yang namanya Ghunyah itu kan. Ghunyah itu ya ada unsur fikih-fikihnya juga gitu. Jadi kayak misalkan Imam Syafi'i, kita mau merujuk fikih syariat ya Imam Syafi'i. Tapi apa kamu tahu kalau Imam Syafi'i itu sebenarnya ahli nahwu juga? Karena gitu kan. Nah ini kan kita butuh sih orang-orang yang seperti itu sebenarnya. Multidisiplin. Iya, artinya kan ada sejarah panjang yang di situ menunjukkan generalisasi itu menjadi sebuah solusi pada masanya. Mungkin untuk ditaruh di zaman sekarang perlu ditingkatkannya adanya informasi yang masif supaya society ini punya kemampuan general untuk menyelesaikan masalah-masalah di sosial. Iya. Mungkin gitu kan? Iya, dari informasi itu kan memungkinkan untuk mendapatkan ilmu yang berbagai macam ragam. Nah itu kan jadi generalnya kan di situ. Tapi sama halnya kalau nggak ada yang mengedukasi itu, hasilnya tool atau alat informasi ini ya hanya untuk cari konten goyang. Kan gitu. Makanya panglimanya itu ya ilmu. Atau edukasi yang keliru menghasilkan informasi yang menyimpang. Pengambilan informasi. Pengambilannya. Sama kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus mengambil keputusan bahwa informasi itu untuk apa. Kan semacam itu. Ada keputusan yang harus diambil. Lah, kembali ke tadi, mengambil sebuah keputusan itu butuh kecerdasan, butuh kelincahan agar tepat. Lagi-lagi masuknya ke edukasi itu tadi. Karena manusia pada dasarnya dia tidak tahu menjadi tahu, prosesnya itu edukasi. Makanya setelah edukasi baru informasi.
idealnya memang nggak gitu. Dan itu makanya saya coba bolak-balik dan memang harus kayak gitu. Anggaplah gini, kepemudaan di desa untuk mereka berkembang udah dapat nih edukasi. Edukasi tok kita tahu berbagai teori macam tes, tapi kita menutup diri. Kita nggak membuka diri untuk mendapatkan informasi yang di luar udah seperti apa dan sebagainya. Wah, yang terjadi apa yang timbul? Kesombongan. Yang paling pinter, yang paling. Ketika kita mau terbuka, oh ternyata banyak nih yang lebih pinter. Oh ternyata ilmunya udah update nih. Terus dikejar terus lah. Informasi itu adalah jembatan untuk kita mendapatkan naik derajat edukasi pengetahuan. Sosial akan otomatis. Karena pengetahuannya berkembang. Yang namanya ilmu kan selalu berkembang, selalu berkembang. Kalau kita macet, kita berhenti, ya udah kita selesai di situ. Nah makanya edukasi ke informasi adalah sebuah keniscayaan untuk bisa berkembang. Tapi tanpa yang satu E terakhir ini. Lanjut di E ketiga. E ketiga. Apa? Nothing kalau nggak ada yang ini. Apa itu E ketiga, Gus? Kira-kira menurut Gus Ali, dilihat dari runtutan edukasi, informasi, cocoknya yang ketiga itu apa? Kalau boleh menebak-nebak. Karena kita sudah panjang nih meruntut antara edukasi dengan informasi. Ya iya, kan tetap harus ada tindakan toh. Tindakan. Action kan? Nah, action itu kan hanya kalimat mentah ya. Nanti itu masih perlu penjelasan apa yang dimaksud action itu sendiri, atau harus seperti apa hasil dari edukasi dengan informasi, hubungannya dengan eksekusi. Oh, tapi lah itu action itu menimbulkan eksekusi kan. Tapi ya memang karena ya pembuat konsep itu sendiri yang harus menerangkan sih kalau menurutku. Nanti aku setuju kan nih, kan kita biasa debat ya. Tapi enggak ya itu gimana tuh? Ya karena eksekusi kan, action. Ya. Udah biasa ngopi bareng ya pasti kebaca pikiran. Runtutannya gimana? Ya emang eksekusi. Yang ketiga adalah eksekusi. Secanggih, sebanyak apapun informasi, sepinter apapun, tanpa dieksekusi, kita nggak mengambil keputusan dalam hidup, nggak akan pernah jadi apa-apa. Makanya ketika, dan ini kan tadi saya bilang sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Tadinya saya mandek di informasi aja. Mandek di informasi bahwa udah dapat informasi udah cukup. Dari kita ingin berkembang, punya ilmunya, ada informasinya, wah tadinya berpikir udah cukup nih. Iya. Tapi setelah lama-kelamaan kok nggak ada apa ya? Nggak ada gerengnya, seperti ngambang, dia nggak membumi gitu. Apa ya? Terus coba saya renungkan lagi, saya cari, saya baca-baca buku dan lain sebagainya, dapat satu klausul itu. Semua itu ya kalau istilahnya Shodok si Nike, just do it. Eksekusi bro. Kita udah punya konsep, kita udah punya strategi, nggak dieksekusi ya nggak pernah menang. Kita seneng, kita tergila-gila sama anaknya orang. Iya. Kita udah merayu, udah kita dapatkan dia sejak hatinya. Tapi kalau nggak pernah mengetuk pintu rumahnya, walaupun pintu hatinya sudah terbuka, ya kan selamanya nggak pernah itu yang namanya eksekusi di malam pertama. Nggak pernah keperawanan itu. Semakin malam. Iya ya,
eksekusi. Karena harus dieksekusi, ide harus dieksekusi. Bisa nggak eksekusi itu berbeda dari edukasi dengan informasi, menghasilkan eksekusi yang seperti apa? Atau itu nanti ada hubungannya atau enggak? Ketika dia mendapat edukasi A, informasi, berbagai banyak informasi, menghasilkan eksekusi yang seperti apa, itu idealnya seperti apa? Bahkan apalagi edukasi dan informasi, kita sudah punya strategi, eksekusinya aja kadang harus berbeda kadang. Nggak selurus yang dari awal dikonsepkan dari awal sampai Z. Karena dinamika ya. Pertama dinamika dari sosial, di luar diri kita berbagai macam kan, politik, geopolitik, geoekonomi dan lain sebagainya. Dari dalam batin kita gejolak itu kan macam-macam, ada yang bad mood, ada yang good mood, ada yang lagi males-malesan, ada yang itu kan jadi kapan harus persilangan X dan Y itu kodok-kodanya harus kita tekan. Eksekusinya itu kan dinamikanya luar biasa. Dan itu pasti muter-muter nggak karuan. Makanya ketika dieksekusi tes, andaikan salah-salahlah, andaikan benar, ya lanjutkan. Paling tidak kita sudah mengeksekusi, kita tahu dulu. Istilahnya, apa yang ada di kepala, di pikiran, ketika kita eksekusi, kita tahu yang kita pikirkan ternyata salah atau benar itu dieksekusi itu loh. Tanpa dieksekusi ide dan pikiran kita, strategi lah sudah menjadi kan kalau strategi udah jadi satu gitu. Strategi kalau belum dieksekusi dia belum teruji kan. Dieksekusi tembus nggak nih? Udah dieksekusi kok nggak tembus? Kan harus di breakdown lagi, harus kita pilih lagi, kita masuk lagi edukasi, jangan-jangan informasinya salah nih. Ya kan gitu. Nah, sampai dengan titik yang tepat, kita terus itu gejolak antara edukasi dan informasi itu terus eksekusi, jadi berputar terus. Jadi dia terus berirama lah, dia menggelinding terus bagaikan bola. Tapi kalau bola ini nggak digelinding kan kita nggak akan pernah tahu bahwa di situ ada kerikilnya, di situ ternyata becek, kan gitu. Artinya kan eksekusi itu bisa berubah-ubah. Tindakannya macam-macam berdasarkan keadaan, berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengaruh-pengaruh, dan itu pun tidak lepas dari sebuah informasi yang kita dapat. Iya pasti. Dan informasi itu tidak akan menjadi sebuah tindakan tanpa edukasi. Artinya eksekusi harus dinamis. Sangat dinamis. Ada plan A, plan B, plan C, sehingga menemukan hasil yang terbaik lah di antara beberapa pilihan. Iya, makanya saya mendasari bahkan di kopi ini saya mendasari eksekusi saya ya. Karena selama 1,5 tahun itu saya benar-benar coba saya cari ilmunya dulu lah. Secara praktis di lahan, secara teori baca-baca jurnal dan lain sebagainya, nonton YouTube itu sebagai sebuah informasi kan. Informasinya saya korek terus saya lalu ilmu tentang perdagangan seperti apa. Untuk eksekusinya saya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun lah. Itu baru saya eksekusi menjadi sebuah produk. Dan itu nggak laku. Tapi dari ketidaklakuan itu, kan kita udah dapat informasi baru nih, bahwa produk kita nggak laku, kenapa ya? Kan kita pikir lagi, kita koreksi lagi, jangan-jangan kurang nih informasinya, jangan-jangan pengetahuan tentang pasarnya kurang, loh itu tambah lagi, jadi keilmuan nambah. Intinya skill up-nya nambah lah, keilmuannya nambah, koneksi informasinya diperlebar, diperluas, masukan-masukan teman, kita eksekusi lagi, pasti ada kekurangan lagi, eksekusi lagi terus. Jadi
muter terus. Berarti siklusnya itu berputar. Antara edukasi, informasi, eksekusi. Ketika menghasilkan eksekusi yang belum sesuai ekspektasi, kita kembali lagi nih ke edukasi. Iya. Kita meramu lagi edukasi, kita mencari informasi, eksekusi lagi. Ketika belum sesuai dengan harapan, kita balik lagi nih. Siklusnya berputar seperti Iya, berputar. Bahkan ketika itu on target, sesuai target nih, bahkan lebih. Kita kan balik ke tadi, bukan hanya pengen yang segitu kan. Darah muda kita kan masih panas gitu. Berhasil gitu. Penjualan segini nih, margin udah dapat nih. Pasti kita ngembanginnya gimana nih? Kan gitu. Strategi apa yang harus saya mainkan? Berarti harus ada edukasi lagi untuk kita. Harus nyari informasi lagi untuk persiapan pengembangan. Walaupun saya ada kritik dari kata pengembangan itu. Nah, ini ada cerita. Silahkan, mantap. Ada cerita itu gini. Sempat di kecamatan saya mewakili komunitas organisasi lah, salah satu organisasi kepemudaan. Untuk saya kurang tahu, pokoknya disuruh untuk kamu ke kecamatan mewakili organisasi. Oh ya, siap. Nah, udah sampai sana, tak tunggu, ternyata saya yang paling awal datang. Karena ya walaupun itu dari pemerintahan, tapi kan pemerintahan Wakanda. Jadi kalau undangan jam 12, itu ya jam 2 itu baru Jackson. Nah, ya nggak apa-apa karena kita kan udah menjadi pemahaman kolektif. Kayak gitulah. Setelah itu datanglah, ternyata ada komisi 6 atau komisi berapa kalau nggak salah, masalah kepemudaan lah. Saya kurang paham itu. Dari kabupaten. Sebenarnya itu karena akhir tahun ya kita tahu lah akhir tahun bagaimana formalitas yang harus diselesaikan kan untuk PR beliau. Makanya dari situ terus tema besarnya ya tentang mengembangkan peran kepemudaan itu. Di situ langsung saya sorot dalam kata mengembangkan. Terus dipaparkanlah di situ untuk satu pemateri bilang bahwa pemuda hari ini harus sedikit opini, banyak aksi. Mantap ini. Yang satunya lagi harus mulai membuka diri untuk berperan aktif dalam dunia politik secara praktis. Yang satunya lagi karena dari dinas kepemudaan dari dinas sosial dia lebih menekankan pada tindakan-tindakan remaja hari ini. Itu memang sebuah informasi real gitu loh yang diinfokan karena dia dari Kementerian Kepemudaan. Sosial, Kementerian Sosial. Di situ karena kita paham lah otak kita seperti apa. Otak kita kan harus mengklarifikasi tentang kata-kata karena kita terkonstruk pada logika-logika hukum bahwa satu klausul kata itu sangat berbahaya apabila salah penempatan kan gitu. Nah, makanya di situ ketika satu pemateri itu bilang bahwa pemuda hari ini harus sedikit beropini, perbanyak aksi. Nah, di situ silakan sesi tanya jawab kita buka. Sebelum dia bilang sesi tanya jawab kita buka, saya sudah angkat tangan dulu. Takut keduluan yang lain. Ya, terusnya saya berdiri dan saya memperkenalkan diri. Di situ lalu saya bilang bahwa di sini saya ingin mohon maaf kepada ibu kan pada waktu itu ibu-ibu kan. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya ingin beropini, Bu. Bukan bertanya. Iya, bukan bertanya. Saya ingin beropini, Bu. Tadi kata Ibu pemuda harus
Sebetulnya sedikit beropini, perbanyak beraksi. Tapi di sini saya ingin beropini. Nantang bocah kan kalau nggak kayak gitu kita nggak disorot kan. Lah di situ saya coba mengkoreksi bahwa negara kita adalah demokrasi. Kalau kita beropini saja sudah dilarang. Esensi dari demokrasi itu ya bebas beropini. Lalu kalau beropini kita sudah dibatasi, ya gimana nasib demokrasi? Kan gitu yang pertama. Kedua, sedikit beropini harus perbanyak aksi. Bahwa saya beropini ataupun masyarakat beropini itu adalah aksi. Jangan dibilang opini itu adalah keburukan. Opini itu aksi dari buah pemikiran, entah itu kritik, entah itu apa. Lah kalau pemerintahnya atau jenengan yang punya mandat memahami opini itu sebagai kritik atau sesuatu yang tidak mengenakan, padahal dia aksi loh. Iya. Yang sudah difikirkan, berarti Anda mencegah masyarakat berpikir. Bagaimana nasib bangsa semacam itu? Pertama itu. Lalu kedua, tema kita adalah mengembangkan pemuda dan lain sebagainya. Oke. Pemuda dimanapun di seluruh negeri, terutama di kecamatan kita, itu semuanya tema besarnya dari dulu sampai sekarang adalah mengembangkan kepemudaan, berkembang. Tapi saya sebagai petani kopi, Bu, yang saya panen itu buahnya, Bu, bukan kembangnya, Bu. Iya toh. Makanya semuanya udah berkembang semua, Bu. Wah, sangar-sangar canggih-canggih itu pemuda sekarang itu. Soalnya saya bagian dari pemuda. Canggih-canggih, pinter-pinter. Tapi ya itu tadi cuman sampai kembang, Bu. Yang kita inginkan itu buahnya. Diskusi semacam ini semuanya bertema berkembang. Tapi saya memohon, saya mendorong, saya menekan kepada ibu, bapak-bapak yang di depan, harus ada buahnya. Kalau cuma berkembang, semua sudah berkembang. Karena yang laku itu buahnya, bukan kembangnya. Tapi itu saya tadinya juga nggak mikir kayak gitu. Tapi di situ saya pikir lagi, oh iya ya. Ternyata kekurangan kita karena kita cuma ingin berkembang. Kita nggak ingin menghasilkan karya, kita nggak ingin berbuah ternyata. Ya berkembang, tapi sama sekali nggak ada wujud, nggak ada eksekusi yang membuahkan, itu kan belum, sangat minim itu loh. Jadi di tempat saya. Makanya itu juga kritik untuk mereka bahwa yang kita butuhkan itu buah kebijakan, buah dukungan, bukan kembangnya. Kembangnya nggak laku, Bu. Apa sih pemuda itu? Perkembangan pemuda itu di mana? Karena gitu kan. Patok tolok ukurnya. Nah, tolak ukurnya kayak gitu. Yang dimaksud pemuda berkembang itu gimana sih? Karena gitu kan. Iya. Kira-kira apa yang mereka inginkan gitu loh. Lah itu. Ketika mereka itu mengatakan pemuda itu harus berkembang. Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya, mereka sendiri itu paham nggak sih? Nah, itu yang jadi catatan. Lah iya, makanya kan. Atau yang mereka inginkan itu kembangnya kembang kok ngopo? Maksudnya berkembang ke arah mana? Ke arah mana? Dari apa ke apa kan gitu? Iya. Kan step kan. Tapi kan di situ cuman kalimat motivasi aja yang sangat klise itu loh, bahwa ya utopian lah. Saya pikir bahwa disuruh berkembang. Ya berkembang piye ya, mbok garingnya inilah. Kalian fasilitasi, kalian dukung, yang punya UMKM dukung kayak pakai kebijakan yang mendukung mereka, permudah aksesnya,
permudah permodalannya mosok ora berkembang yang satu materi pemuda harus berperan aktif dalam politik secara praktis kan gitu. Saya juga beropini nih Pak. Saya juga beropini. Sebenarnya pemuda-pemuda itu pengen Pak untuk berperan berpolitik secara praktis. Yang jadi permasalahan adalah mereka pemuda-pemuda itu ketika ingin masuk ke ruang lingkup kontestasi pemilu, mereka harus melawan senior-senior yang tidak mau turun mudun ke Prabon, lengser ke Prabon. Harus bertarung dengan pemain-pemain lama. Ya logikanya gimana Pak? Kemarin ada salah satu dewan dari pusat itu sudah 5 kali menjabat, 5 periode. Itu berarti 25 tahun. Sedangkan yang lahir pada waktu dia pertama menjabat sekarang usianya udah 25 tahun, dia sudah berhak untuk dipilih. Tapi dia sendiri yang udah 5 kali itu masih ingin jabat loh. Masih ingin maju lagi untuk yang periode ke-6. Terus kita pemuda harus ngelawan yang itu Pak. Ya mbok coba gantian Pak. Kasih kita ruang. Kasih yuk maulah yang udah mapan-mapan, yang udah lama di kursi untuk merelakan diri lengser ke Prabon. Toh itu bukan suatu yang hina kok. Sangar. Kalau jenengan yang di sana itu mau, yakin pemuda banyak. Saya jamin. Karena apa? Teman-teman saya masih kuliah aja udah nyalek dah banyak. Ya kalah. Lah harus ngelawan senior-senior mereka kok. Harus ngelawan yang bermodal, sudah harus ngelawan mereka yang kasih mereka kesempatan untuk tarung sama-sama pemuda. Kalau Anda mau lihat seperti apa pemuda. Kalau kita nggak dikasih ruang, kok kita disuruh ada di dalam, pintunya aja nggak dibuka. Ya piye sih sampean kan itu. Terus tanggapan dari mereka gimana? Karena memang waktunya dipercepat, kan? Waktunya dipercepat. Kalau ini diperpanjang, wah rame pasti. Waktunya dipercepat, ya otomatis kan disudahi. Tapi setelah selesai, ada satu yang datang ke saya. Dari narasumber? Dari narasumber. Itu ada yang menghampiri. Mas, yang Anda omongin itu sebenarnya saya sangat tertarik. Tapi waktu kita kalau kayak gini nggak tepat. Saya undang Anda ke rumah saya. Dia bilang, saya undang Anda ke rumah saya tapi malam. Dan belum boleh pulang kalau belum saya usir. Ngopi. Langsung salaman tuh. Siap. Pada waktu itu. Karena tadi yang Anda omongkan, kata beliau, itu ya memang kegelisahan kita bersama sebenarnya. Ada yang, sebenarnya kan dari sekian itu ada yang yang peduli tentang hal itu. Cuman mungkin lagi-lagi masuk ke alam yang tidak bersahabat ya untuk kita ikut kontestasi itu. Makanya kan yang populis, yang ya ada sih yang ada kok yang masih muda terus itu anaknya kiai siapa ya dalam hati ya kira-kira ya beda cara iya padha wae karo sing Tapi berlanjut ngopi di rumah. Enggak, belum saya tagih itu karena saya kan harus mengkonfirmasi ke yang nyuruh. Dalam hal ini kan cuman saya harus cari ngerek gendera lah. Menaikkan bendera lah. Kalau kita cuma ngikutin arus, kita ngipas-kipas kan jiwa muda, mosok cah enom kok manut arus. Yang lawan arus dhisik. Perkara kok kegiles kalah ya urusan mburi. Kan gitu. Nah, itu juga saya juga menjadi catatan pribadi sih.
berarti dengan cara itu untuk hari ini masih berat. Dalam hal kita mengeksekusi ide-ide kita masih berat. Makanya kita cari celah yang paling mungkin kita masuk di dalam ruang lingkup apapun, kita gunakan itu. Kita mengedukasi lingkungan kita, entah itu lingkungan kerja, entah itu apa. Dalam hal bukan berarti kita menggurui ya, kita mengedukasi itu. Kita memantik percakapan, kita memantik dialektika di dalam lingkungan ruang-ruang kita. Itu akan sangat luar biasa efeknya. Seperti ada salah satu yang saya garap di rumah itu dari program pribadi ini yang saya anggap ya 90% dia jadilah. Terakhir kemarin karena sering tak kasih buku ya, kasih buku wis waca. Apa iki wis wacanen. Dibaca selesai piye. Menarik ya informasinya. Maksudnya isi-isi buku itu kan tentang sniper kan dia mungkin kan buku-buku yang kayak gitu kan lebih menarik ya, lebih menantang jiwa-jiwa muda. Lah. Terus sering coba saya itik-itik logikanya untuk berpikir tentang Wali Songo, tentang apa gitu kan. Terus saya bilang juga bahwa ada loh buku yang bahas ini secara tuntas, itu namanya Atlas Wali Songo kayak gitu. Terakhir dia tiba-tiba, Mas, itu buku yang kamu rekomendasikan itu apa ya? Yang apa ya? Saya sampai lupa itu. Terus apa yang tentang Wali? Oh iya, Atlas Wali Songo. Tiba-tiba kirim foto yang ini po, iya udah beli dia. Jadi dia udah berani eksekusi. Udah 2 kali dia eksekusi. Dan yang ini menurut saya cukup menggembirakan gitu loh, bahwa dia tertarik di situ dan dia berani untuk mengeluarkan modal untuk membeli apa yang ingin dia tahu. Terus langsung kan, ayo ngopi pokoknya kita bahas secara tuntas lah. Ngopi terus piye baru 2 bab Mas, luar biasa ternyata ya, sampai bingung ya ngomong apa. Itu kan dia mendapat kenikmatan di dalam pengetahuan. Itu suatu yang menurut saya melihat dia semacam itu udah bahagia. Bagaimana kalau itu nanti bisa kita push di dalam masyarakat secara luas dan itu menjadi budaya. Makanya tadi itu kembali ke awal bahwa menciptakan lingkungan atau society yang bagus itu memungkinkan untuk siapapun yang berkembang, tumbuh, lahir di situ pasti akan maksimal. Itu kan target saya dalam hati, bahwa besok saya akan punya anak, besok saya akan punya cucu, tetangga akan punya anak, generasi-generasi ini loh. Kita, oke lah kita yang babat bubak yoso, kita yang mencoba agar society ini menjadi sebuah lingkungan yang terbaik bagi mereka tumbuh. Seorang guru yang menjadi inspirasi dan menumbuhkan, anggaplah seperti zaman filosof dulu ada Plato yang jadi guru nih, terus Aristoteles, Socrates, Plato, Aristoteles yang mereka menggugat pendapat gurunya, itu kan luar biasa, sampai menelurkan teori baru, dialektikanya kan mantep. Atau dari Imam Madhab, dari Imam Malik ke Imam Syafi'i yang menelurkan masterpiece murid-muridnya, yang itu juga berbeda pendapat. Bayangkan itu terjadi di lingkungan kita. Jadi pertarungannya adalah tentang gagasan, tentang ide.